Oke, halo guys, kembali lagi di channelku Queen Tarot Semesta. Oke, hari ini kita akan fun reading dengan siapa kamu akan menikah, ya, akan serius, dengan siapa kamu akan serius dalam hubungan. Ini adalah file 1 dan ini adalah file 2. Oke. Sebelum itu, ini adalah pembacaan reading secara general. Jadi tidak bisa yang namanya 100% resonate maupun cocok sama teman-teman. Namanya juga fun reading. Itu buat happy-happy aja, buat seru-seruan, buat fun. Jadi jangan terlalu dibawa serius banget, apalagi dibawa baper banget ya. Oke? Kalau gitu aku akan bacakan ini file 1, ini file 2. Jangan lupa like, subscribe, comment, and nyalakan notifikasinya. Bisa bagikan ke teman-teman kalian kalau kalian suka video ini. Oke. Ini 1 ya, ini 2. Oke, kalau gitu kita mulai dari file nomor 1. Oke. Kalau kalian ingin bacakan secara personal, udah ada deskripsi ya, harga dan biaya, kontak personnya. Oke. Siapa nih yang akan menikah dengan kamu dan serius dengan kamu ya? Kita shuffling kartunya. Ada awakening, change the way you're looking at situation, embrace your uniqueness, a temporary pause in action. Aku ngelihat adalah orang yang baru mengerti dan memahami spiritual nih sepertinya. Dia baru saja mengalami spiritual awakening dan belajar untuk memahami kondisi kalau dia adalah orang yang memiliki bakat spiritual atau orang yang memiliki bakat dalam mengembangkan diri gitu ya. Bisa dibilang dia adalah orang yang paham dengan tarot ya. Orang yang memiliki bakat dalam spiritual, tarot, dan membaca aura, energi dan semacamnya gitu ya. Menarik energi. Dia juga tipikal orang yang kreatif, optimis ya, karena bagi dia hidup itu nggak cuma tentang cinta-cinta doang. Makanya dia lebih memilih menyendiri dan fokus pada diri sendiri. Ya, karena aku ngelihat adalah dia ini tipikal orang yang belajar dari kesalahan, belajar dari segala rupa masalah gitu ya. Dia pernah kecewa dan pernah merasakan kesedihan gitu loh. Ada King of Winter, knowledgeable ya. Aku ngerasa saat ini adalah orang-orang tuh pada suka datang ke dia untuk menanyakan tentang cinta, menanyakan tentang karir kedepannya ya sih. Kalau aku lihat adalah dia adalah tarot reader gitu ya. Orang yang akan menikah denganmu, dia adalah tarot reader yang akan kayak memberikan saran-saran kepada orang yang membutuhkan. Dan dia juga orangnya cukup bisa ngebawa orang gitu loh, bisa ngebawa seseorang untuk masuk ke dalam pembacaannya gitu loh. Bisa dibilang dia belajar dari kesalahan ya. Mungkin dia dulu pernah bangkrut, pernah mengalami kesedihan, pernah mengalami salah jatuh cinta, dan pada akhirnya hubungannya kandas dengan seseorang ya. Dan akhirnya dia awakening dan mempelajari tentang spiritual gitu ya, mempelajari tentang spiritual, mempelajari tentang apapun tentang tarot atau ya pendekatan-pendekatan spiritual lainnya gitu.
Karena emang dia mengerti banget rasanya sakit hati, rasanya dimanfaatin. Ya mungkin dia pernah ada di situasi seperti itu, makanya kamu dekat sama dia adalah anugerah, adalah sebuah abundance, sebuah berkah ya. Karena orang seperti ini tuh jarang mau buka hati lagi kayaknya. Dan ya, mencari soulmate dan mencari orang yang tepat buat dia, memang dia picky banget. Jadi kalau misalkan kamu bisa ending dengan orang seperti ini, you're so lucky. Ya, gitu ya, kamu adalah orang yang beruntung. Oke. Ya, dalam waktu dekat ini kalian akan bertemu nih, kalau aku lihat Unity. Ya, mungkin kamu sudah bertemu, mungkin dia adalah orang terdekat kamu. Kalau aku lihat dia masih dalam lingkup pertemanan kamu ya, masih dalam lingkup kerjaan juga. Soalnya di sini ada Unity yang kamu sudah bertemu sebenarnya, tapi akan bertemu kembali gitu loh. Atau enggak, kamu sama dia bertemu dalam kehidupan lampau gitu, baru akan dipertemukan kembali gitu loh. Ya isi ya, kalau kalian percaya reinkarnasi ya, oke? Jadi dialah orang yang akan mendampingi hidup kamu, mendampingi dirimu, oke? Ya, orangnya cukup spiritual banget dia. Dan kalau misalkan kamu minta advice juga sama dia, akan dikasih yang baik gitu loh, akan diberikan saran-saran yang baik dan tepat gitu. Oke? Aku rasa cukup untuk file nomor 1. Oke, sekarang file 2. Siapakah yang akhirnya berakhir denganmu atau menikah denganmu? Oke, di sini ada Age of Summer. Open your heart to love, the beginning of new intimate relationship, of rebirth of a current one, the awakening physical abilities and spiritual epiphantes. Di sini saat kamu sudah mulai menyadari kalau cinta itu kadang nggak bisa diperjelas ya. Kadang orang yang nggak kamu sangka-sangka malah datang di dalam hidup kamu ya. Di sini ya, open diri kamu untuk bahagia, karena sepertinya orang yang datang ini adalah orang yang memang orang yang cukup dewasa ya dalam berpikir. Dia sudah mature dan dia adalah orang yang sangat karismatik ya. Ya. Dia adalah orang yang karismatik, adalah orang yang memberikan segalanya untukmu, mature. Dia udah dewasa dan lebih tua dia daripada kamu kalau aku lihat. Dia juga memiliki intuisi yang tajam, karena sepertinya dia bisa membaca perasaan orang dan mengerti tentang psikologis juga nih orang. Wow. Dan hati-hati sama dia, jangan berani-berani buat ngebohong sama dia. Kalau misalkan kamu deket nih sama dia, jangan sampai dia tahu kamu bohongin dia, karena dia itu bisa ngebaca diri kamu gitu ya. Dia bisa ngebaca orang. Hati-hati. Ya. Kamu sama dia sudah bertemu sih, cuman entah kamu sadar atau enggak. Cuman gini, dia itu masih nganggap kamu teman, kamu juga masih nganggap dia teman. Jadi frekuensinya masih belum kayak ketemu gitu. Padahal aku ngelihat orang yang akan menikahi kamu justru dia, orang ini. Tapi entah kamu masih melihat orang lain, dia juga masih mungkin memiliki hubungan. Nanti ada kan di suatu momen ya, entah setahun lagi akan ada satu momen kamu sama dia itu kayak reuni ketemu ya. Ketemunya cuman makan siang atau ketemu gitu, tiba-tiba
dia menyadari kalau oke, gue nggak mau mencari orang lain lagi ya, karena sepertinya orang yang tepat buat gue sudah ada di depan mata gue gitu. Orangnya bisa dibilang selama ini masih mencari yang terbaik dan berusaha ngedenial dirinya buat dekat sama orang, termasuk kamu. Mungkin karena kamu dianggap temen ya, tapi akhirnya dia mulai menyadari ketika dia melihat diri kamu gitu, ada something wrong nih, kayaknya yang gue cari itu kamu deh gitu. Mungkin dalam 1 tahun lagi dia baru menyadari perasaannya, dan kamu pun juga baru menyadari perasaanmu gitu ya. Karena saat ini frekuensi kalian masih belum bertemu nih ya, belum bertemu, soal cintanya belum, perasaannya belum dapet nih gitu. Aku merasa belum, kayak kliknya belum dapet gitu. Lalu di sini ada Seven of Summer. No more procrastinating. Your power comes ya from making decision confusion. Nah, nanti pas kamu ketemu sama dia, kamu udah nggak ada yang namanya kebimbangan, keraguan, dan ketakutan lagi, karena sepertinya dia akan memberikan cahaya terang buat kamu. Karena dia ini tipikal orang yang memang kalau udah yakin langsung ke halal, ke hubungan serius sih. Tipikal orang yang ngajak nggak main-main lagi kalau aku lihat. Tapi nunggu kamu harus tahu ya, jangan mencari-cari lagi. Cobalah lihat sekitarmu. Kamu terlalu picky juga sih. Dia sama kamu tuh sama-sama picky gitu. Jadinya kayak nggak, semesta masih belum mempertemukan kalian, tapi akan ada di mana kalian akan dipertemukan sama semesta. Udah waktunya kalian bertemu gitu. Oke? Dialah orang yang akan mendampingi dirimu dan menikah denganmu. Oke? Bisa cowok, bisa cewek nih ya. Dan kalau fisik aku nggak bisa bilang dulu, karena nggak mau ekspektasi tinggi gitu. Oke? Yang aku bisa bilang adalah kalian masih dalam satu lingkungan teman, tapi kalian masih melihat sana sini, nggak mau memperhatikan sekeliling gitu. Oke, aku rasa cukup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan notifikasinya. Bye.